491, bakat. Setelah melihat Fang Heng dan Mo Jiangwei pergi, Mo Jianghe meneguk anggur. Sulit untuk mempelajari seni penyegelan, dan lebih sulit lagi untuk menguasainya. Selain bakat yang menonjol, hal itu juga memerlukan latihan yang terus-menerus. Kalau bakatnya pas-pasan, prestasinya pasti terbatas. Dalam menghadapi bakat, sulit untuk menemukan satu orang di antara sejuta yang mampu menebus kekurangan bakat tersebut dengan ketekunan. Dia telah melihat banyak orang yang memiliki periode antusiasme yang singkat. Terutama bocah nakal Mo Jiawei. Di sebelah, kamar 2235. Ada lebih dari 30 pemain yang tersebar di ruangan itu. Para pemain di sini semuanya jauh lebih muda. Fang Heng masih diam-diam terkejut dengan apa yang dilihatnya. Masing-masing orang ini telah menghabiskan sedikitnya 100 poin Raja Dewa untuk mempelajari teknik penyegelan. Tampaknya di dunia permainan tingkat lanjut, metode bagi pemain untuk mendapatkan poin Raja Dewa tidak sesulit yang dibayangkannya. Mo Jiawei bertukar beberapa kata dengan Guru Cheng, lalu kembali ke sisi Fang Heng dengan 2 cangkir kayu dan beberapa bahan cor. Teknik penyegelan yang paling dasar relatif sederhana. Menggunakan campuran khusus tinta cor, rune penyegelan sederhana diukir pada selembar kertas. Setelah rune diukir, rune tersebut akan efektif selama beberapa menit. Orang yang menyegelnya perlu menggunakan rune tersebut untuk menyegel objek tersebut. Mo Jiawei melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ia melihat seorang siswa duduk di futon di sampingnya dengan linglung, jadi ia menepuknya. "Kakak, sudah berapa lama kamu di sini?" Siswa itu menatap Mo Jiawei dan mendesah. "Lebih dari 3 tahun. Sampai jumpa." Mo Jiawei sedikit terkejut. 3 tahun itu bukan apa-apa. Saya dianggap muda di sini. Kebanyakan orang di sini sudah berpraktik lebih dari 5 tahun. Ah, apa bagusnya? Bakat terbatas. Bagi kami yang bakatnya di bawah luar biasa, kami hanya bisa melewatinya dengan perlahan. Di sini, itu masih dianggap bagus. Asal kami membayar, kami bisa kuliah selama 10 tahun. Oh, Mo Jiawei menjawab dengan santai, saya baru saja datang ke sini. Bagaimana cara mempelajarinya? Cukup mudah. Siswa itu menunjuk botol di meja rendah di depannya. Setelah mempelajari teknik penyegelan dasar, kamu bisa mencoba menyegel botol ini ke dalam kartu. Setiap kali penyegelan berhasil, kamu akan mendapatkan poin pengalaman untuk teknik penyegelan tersebut. Ketika kamu mencapai level 10 untuk teknik penyegelan, kamu akan menyelesaikannya. Apakah itu sangat sulit? Siswa itu memandang Mo Jiawei dari atas ke bawah, itu tergantung orangnya. Aku kurang paham. Bisa jelaskan? Murid itu mendesah, lalu berkata, terus terang, ini ada hubungannya dengan bakat. Semakin kuat bakatnya, semakin tinggi tingkat keberhasilan penyegelan dan semakin banyak poin pengalaman yang didapat setelah berhasil menyegel. Kesenjangan bakat akan semakin terlihat. Apa bakatmu? Skor bakat, 55 poin. Normal, cuma itu. Dengan bakatmu, sekeras apapun kamu berusaha, kamu butuh setidaknya 20-30 tahun untuk memulai. Ah, tidak mungkin seburuk itu, kan? Mo Jiawei menyingsingkan lengan bajunya, menggosok-gosok tangannya, dan berkata dengan enggan, biar aku coba. Rune segel paling dasar juga sangat sederhana. Mo Jiawei menggigit jarinya dan dengan lembut mencelupkannya ke dalam tinta cor khusus di dalam mangkuk. Dengan satu goresan, ia menggambar rune segel yang jelas di atas kertas. Ayah! Kertas rune itu tertempel pada botol. Sebuah cahaya redup berkelebat. Botolnya menghilang dan sebuah cangkir muncul pada pola di kartu. Haha, berhasil. Apa-apaan ini? Ini berhasil. Siswa itu juga terkejut dan menatap Mo Jiawei dengan ekspresi aneh. Keberuntungan anak ini terlalu baik. Dengan peringkat bakat 55, secara teoritis, tingkat keberhasilannya sekitar 1%. Dia benar-benar berhasil pada percobaan pertama. Mo Jiawei baru saja mengambil kertas segel itu. Sebelum sempat memeriksanya dengan saksama, kartu di tangannya meledak dengan suara, "Puh." Gelas kayu yang jatuh dari udara ditangkap dengan mantap oleh siswa itu. Keberuntunganmu sepertinya cukup bagus. Luangkan waktu untuk mempelajarinya. Teknik penyegelan berbeda dari yang lain. Persyaratan untuk maju sangat sulit. Kamu harus bersabar. Mo Jiawei balas menatap Fang Heng dengan wajah getir. Biar aku coba. Fang Heng meniru Mo Jiawei. Ia menggigit jarinya dan segera mencelupkannya ke dalam tinta. Ia pun segera menulis sebuah rune dan menempelkannya ke cangkir.
Ayah, cangkir itu tetap di tempatnya. Petunjuk permainan dengan cepat melintas di pandangannya. Petunjuk, penilaian gagal. Segel pemain tidak lengkap. Cek, gagal. Dilihat dari informasi teknik penyegelan yang dituangkan ke dalam pikirannya, menggigit jarinya dan menggunakan darahnya sendiri dapat sedikit meningkatkan kemungkinan selesainya penyegelan. Tampaknya tidak banyak gunanya. Setiap produksi mungkin membutuhkan kekuatan mental dan vitalitas, dan bahkan sejumlah HP. Fang Heng menundukkan kepalanya dan menghitung. Dengan cara ini, ia akan memiliki ruang untuk bermanuver. Fang Heng memikirkan klon zombie di dunia game. Bakatnya terbatas. Tidak masalah, dia bisa menebusnya dengan kerja keras. Memikirkan hal ini, Fang Heng menepuk bahu Mo Jiawei dan berkata, "Pak Mo, jangan buang waktu. Kita kembali ke permainan dulu. Masih banyak yang harus kita tangani." Setelah mengatakan itu, Fang Heng meletakkan cangkir kayu di tangannya dan berjalan ke arah Guru Cheng yang berdiri di tepi podium. "Halo, Guru Cheng, maaf merepotkan Anda. Bolehkah saya membawakan beberapa kertas rune dan bahan-bahan casting yang dibutuhkan untuk membuat ramuan obat untuk latihan?" Guru Cheng melirik ke arah tuan muda industri berat Sungai Utara di belakang Fang Heng. Ia mengangguk dan berkata, "Ya, boleh. Kertas biasa saja. Sedangkan untuk bahan cor, masa simpannya terbatas dan harus segera digunakan. Ngomong-ngomong, berapa banyak yang Anda inginkan? Saya akan mencatatnya." Fang Heng merenung sejenak, lalu bertukar pandang dengan Mo Jiawei. "Kita ambil 5 ton dulu." Guru Cheng mendongak kaget. "Hah, apa katamu? Distrik 8, larut malam. Tanahnya penuh dengan batu bara." Pada awalnya, Fang Heng menggunakan gelas kaca. Kemudian, Fang Heng menemukan bahwa gelas kaca itu terlalu rapuh dan seluruh ruang penyimpanan dipenuhi suara pecahan kaca, jadi dia menggantinya dengan biji batu bara. Petunjuk, klon zombie Anda gagal menyegel biji batu bara. Petunjuk, klon zombie Anda gagal menyegel biji batu bara. Dia menunggu selama 8 menit penuh. 20 klon zombie itu memasang 7 segel. Akhirnya, sebuah petunjuk muncul di hadapan Fang Heng. Petunjuk, klon zombie Anda telah menyelesaikan penyegelan pada biji batu bara. Anda telah memperoleh 0,001 poin pengalaman untuk teknik penyegelan dasar. Hanya 0,001 poin pengalaman. Bukankah ini agak terlalu berlebihan? Selagi dia bergumam pada dirinya sendiri, serangkaian petunjuk permainan muncul kembali. Petunjuk, pemain telah menyelesaikan teknik penyegelan untuk pertama kalinya. Petunjuk, keterampilan pemain ritual gaib, segel jiwa yang mengikat telah mengaktifkan kemampuan khusus baru. Hah, Fang Heng bergumam pelan, ia tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan melihat tanda di punggung tangannya sebelum membuka deskripsi skill. Ritual keterampilan okultisme, segel jiwa yang mengikat. Tingkat 1. Deskripsi keterampilan 1, setelah menguasai keterampilan ini, Anda dapat menyinkronkan keterampilan atribut dasar Anda ke dalam dunia permainan. Tingkat sinkronisasi saat ini, 100%. Deskripsi keterampilan 2, Anda dapat langsung memasuki permainan melalui segel ritual. Deskripsi keterampilan 3, keterampilan penyimpanan energi efisiensi rendah. Kemampuan khusus 1, dunia utama, di luar permainan, Anda akan menerima peningkatan tambahan 10% di semua atribut. Kemampuan spesial 2, Vampire Apokalipse, Anda tidak akan terpengaruh oleh distorsi dunia game Vampire Apokalipse. Dalam game Vampire Apokalipse, Anda akan menerima peningkatan tambahan 10% untuk semua atribut. Kemampuan spesial 3, Zombie Apokalipse, Anda tidak akan terpengaruh oleh distorsi dunia game Zombie Apokalipse. Dalam game Zombie Apokalipse, Anda akan menerima peningkatan tambahan 10% untuk semua atribut. Kemampuan spesial 4, Neraka Mimpi Buruk, Anda tidak akan terpengaruh oleh distorsi dunia game Neraka Mimpi Buruk. Di dalam game Neraka Mimpi Buruk, Anda akan menerima peningkatan tambahan 10% untuk semua atribut dan bakat penyegelan Anda akan menerima peningkatan yang sangat lemah. Fang Heng tertegun. Kemampuan spesial 4 adalah kemampuan baru. Belum pernah muncul sebelumnya. Itu dipicu setelah dia menyelesaikan segel. Sedikit berbeda dari beberapa skill sebelumnya, skill 4 memiliki peningkatan bakat tambahan. Saat dia tengah berpikir, sebuah petunjuk permainan muncul di penglihatan Fang Heng. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan teknik penyegelan. Melalui ritual okultisme, bakat teknik penyegelan Anda meningkat sebesar 0,001. 492, ekspansi, maksimal. Tingkat bakatnya meningkat.
Fang Heng merasa sangat terkejut. Ini berita terbaik. Berbeda dengan skill lain dalam permainan, karena bakat awalnya lemah, maka tingkat keberhasilan menyegel cawan kayu hanya sekitar 0,6%. Setiap kali skill penyegelan berhasil, hanya 0,001 poin pengalaman yang akan diperoleh. Tak heran jika para siswa di pusat kebugaran menghabiskan waktu lebih dari 10 tahun untuk menyelesaikannya. Fang Heng tidak tahu jalan pintas apa lagi yang dapat meningkatkan efisiensi peningkatan keterampilan di dunia permainan tingkat lanjut. Untungnya, dia bisa meretas. Selain itu, ritual okultisme dapat meningkatkan efek bakatnya. Meskipun hanya dapat meningkat 0,001 poin setiap kali, selama ia diberi cukup waktu untuk berkembang, ia akan menggunakan ratusan klon untuk terus mengumpulkan poin pengalaman, dan bakat sampahnya pun dapat dimaksimalkan. Semangat Fang Heng terangkat. Pada tahap ini, klon zombie yang tinggal di distrik 8 harus menanggung banyak pekerjaan, seperti melebur dan memproduksi berbagai biji, membuat peralatan dan menggiling peralatan, menanam dan mengumpulkan, dan sebagainya. Sekarang adalah waktu yang krusial untuk menyelesaikan misi alur cerita utama. Hentikan produksi. Fang Heng segera memerintahkan klon zombie untuk menghentikan produksi dan mengumpulkan tim zombie ke ruang bawah tanah. Sasar teknik penyegelan. Dengan demikian, tidak ada cukup ruang di ruang bawah tanah. Itu perlu diperluas. Fang Heng memikirkannya dan membuka halaman tempat penampungan untuk mengamati. Selama periode waktu ini, Fang Heng bertempur dengan federasi di distrik 7. Pembangunan penjara di distrik 8 dipercayakan kepada Mo Jiawei dan Liao Bufan. Fang Heng memeriksa dengan teliti dan menemukan bahwa tempat perlindungan penjara telah memenuhi persyaratan untuk naik ke tingkat 4. Saat mengingat kembali, ia teringat Liao Bufan yang datang kepadanya belum lama ini untuk membahas perluasan penjara. Namun, ia terlalu sibuk bergegas ke distrik 7 untuk melawan federasi, sehingga ia tidak bisa teralihkan, sehingga masalah itu ditunda sementara. Apa yang dia tunggu? Ekspansi. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Fang Heng membuka halaman bangunan khusus dan mulai merencanakan perluasan penjara. Petunjuk, lihat cetak biru pemain khusus. Saat ini, perluasan tempat perlindungan penjara membutuhkan papan kayu asteris 601.100, rangka kayu asteris 207.100, paku asteris 74.700, biji besi elit asteris 237.800, batu asteris 205.500, kayu bakar asteris 290.100. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan perluasan keempat tempat perlindungan. Secara keseluruhan, level tempat perlindungan Anda telah ditingkatkan ke level 178. Petunjuk, saat ini, tempat perlindungan Anda dapat menampung hingga 420 pemain. Jika melebihi kapasitas, tempat perlindungan Anda akan lebih rentan terhadap serangan zombie di malam hari. Petunjuk, daya tahan tempat berlindung Anda telah ditingkatkan sebesar 800%. Petunjuk, radio bertahan hidup Anda telah ditingkatkan lagi. Daya tarik tempat perlindungan Anda bagi para penyintas di dunia luar telah ditingkatkan. Selesai. Setelah perluasan bangunan yang keempat, tampilan luarnya tidak jauh berbeda. Satu-satunya perbedaan adalah kusen pintu kayunya telah diganti dengan besi halus, dan lantainya dilapisi kayu keras. Faktanya, pertahanan keseluruhan penjara telah ditingkatkan pesat, dan ruang internal telah diperluas sepertiga penuh. Fang Heng meninggalkan ruangan dan berjalan menyusuri lorong bawah tanah. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke bengkel sementara yang baru dibuka. Sebuah ruangan seukuran lapangan sepak bola. Sudah cukup. Semuanya sudah siap. Mulailah. Lakukan. Fang Heng menggosok kedua tangannya dan memerintahkan klon zombie yang memadati alun-alun penjara untuk memasuki bengkel satu persatu. Berikutnya, ia meletakkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk segel praktik. Petunjuk, Anda telah menemukan sampel yang tidak diketahui, No. 3. Sampel yang tidak diketahui, nomor 3, telah ditemukan untuk pertama kalinya. Anda telah memperoleh 2000 poin kontribusi alur cerita utama. Nama misi, badan sampel tidak diketahui. Uraian misi, Anda telah menemukan sampel tubuh yang tidak diketahui. Persyaratan misi, sampel tubuh belum diketahui. Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui proyek penelitian di tempat penampungan. Sampel jaringan tidak diketahui. Setelah menerima petunjuk permainan, Komandan Utama Distrik 8, Han Jiong, melihat sampel jaringan di kotak logam dan merenung. Setelah mencapai kesepakatan awal dengan Fang Heng, Federasi memperoleh titik koordinat yang tidak jelas dari Fang Heng.
Setelah pencarian yang cermat, Federasi menemukan kotak aneh di lembaga penelitian yang ditinggalkan di titik koordinat. Kotak itu diantar ke tempat penampungan dan dibuka oleh Han Jiong sendiri, yang memicu misi tersebut. Orang yang bertanggung jawab atas Departemen Intelijen Distrik 8 menatap sampel jaringan di dalam kotak dan berkata, penilaian awal menunjukkan bahwa sampel tersebut mungkin terkait dengan pasukan pemulung di tahap akhir permainan. Kami akan segera mengonfirmasi informasi tersebut dan mengevaluasinya. Pada tahap ini, saya pikir sampel ini mungkin terkait dengan misi alur cerita utama lain yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Level alur cerita utamanya mungkin lebih tinggi daripada yang telah ditemukan sebelumnya. Oke, Han Jiong mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kaca temperet pada pot budidaya. Segera kerahkan seluruh personel penelitian level B ke atas di seluruh shelter di Distrik 8 Federasi untuk fokus menganalisis sampel yang tidak diketahui tersebut. Ya, Chen Yu yang mengikuti di belakang Han Jiong merasa aneh. Dia bertanya, Pak, apakah kita akan melakukan analisis sekarang? Bukankah kita akan mengembalikan sampelnya ke Fang Heng? Han Jiong melirik Chen Yu dan mengabaikan pertanyaannya. Ia melanjutkan, bertindaklah sesegera mungkin. Kita harus segera menyelesaikan pengembangan sampel dan memikirkan cara untuk memicu misi lanjutan. Dipahami, Chen Yu merasa ada sesuatu yang salah dan bertanya lagi, Tuan. Han Jiong berbalik dan menatap Chen Yu. Chen Yu, apa yang ingin kau katakan? Chen Yu menarik napas dalam-dalam. Pak, bukankah kita akan mengembalikan barang itu ke Dark Knights? Kita sudah sepakat dengan Fang Heng. Setelah kita mendapatkan kotaknya, kita akan segera mengembalikannya kepada mereka. Chen Yu, pikirkan baik-baik. Fang Heng adalah pesaing potensial kita. Han Jiong melanjutkan, kita sudah memicu misi alur cerita utama. Sampel di tangan kita kemungkinan besar adalah alat yang terkait dengan pemicu misi alur cerita utama. Apakah menurutmu kita harus mengembalikannya kepada Fang Heng? Tapi, kita punya kesepakatan. Kesepakatan. Memang, kami punya kesepakatan, tapi kami belum bilang kapan kami akan mengembalikan kotak itu kepadanya. Han Jiong menggelengkan kepala dan mengalihkan pandangannya dari Chen Yu, kemungkinan besar sampel yang tidak diketahui itu terkait dengan misi alur cerita utama selanjutnya. Apa kau ingin melihat misi alur cerita utama jatuh ke tangan pemain biasa? Bagaimana jika suatu hari, Fang Heng yang dikendalikan? Penampilan Fang Heng di Distrik 7 membuat saya tidak nyaman. Mengendalikan masa depan di tangan kita sendiri adalah hal yang paling menenangkan. Kita harus memanfaatkan waktu untuk mengambil inisiatif mempelajari sampel yang belum diketahui dan memulai misi berikutnya sesegera mungkin. Chen Yu menatap Han Jiong. Dia merasa telah ditipu. Tidak peduli seberapa keras Han Jiong mencoba berdalih, kebenarannya adalah mereka telah mengkhianati perjanjian. Dia yakin bahwa Han Jiong telah merencanakan perpisahan berikutnya dengan Fang Heng sejak awal. Han Jiong menggunakan hubungannya dengan Fang Heng untuk menipu misi alur cerita utama dari Fang Heng. Selain kemarahan karena ditipu, Chen Yu lebih khawatir sekarang. Jika mereka membuat Fang Heng marah dan insiden di Distrik 7 terjadi lagi di Distrik 8. 493, Pertanian. Tuan, Fang Heng, dia. Tidak perlu dikatakan lagi. Sudut mulut Han Jiong menunjukkan ekspresi jijik, kita sudah mendapatkan sampel yang tidak diketahui dan memicu misi alur cerita utama. Bahkan jika Fang Heng benar-benar melepaskan diri dari kita dan menolak memberitahu alur cerita utama selanjutnya, kita sudah terlanjur masuk perangkap. Chen Yu, jangan naif. Fang Heng juga mendapatkan banyak material dari kita. Ini kerjasama, dia tidak akan rugi. Nada bicara Han Jiong melunak, aku juga tidak ingin berselisih dengan Fang Heng. Fang Heng bukan musuh kita, tapi organisasi Night Owl. Kau dan Fang Heng adalah teman lama. Pergi dan bujuk dia. Berkomunikasilah dengannya dengan tenang dan biarkan dia memberitahu kita lokasi sampel yang masih belum diketahui. Sebagai gantinya, kita bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Chen Yu mengepalkan tangannya erat-erat, memejamkan mata, dan menggelengkan kepala. Aku menolak. Sepertinya pilihanmu salah. Han Jiong menarik napas dalam-dalam dan berkata, mulai sekarang, Chen Yu akan dikarantina. Pikirkan lagi, tanpamu, kita masih punya seseorang untuk berkomunikasi dengan Fang Heng. 2 jam kemudian, Lucia dan Mo Jiawei tiba di pintu bengkel bawah tanah yang baru dibangun. Fang Heng ada di dalam. Saya kira demikian. Mo Jiawei memutuskan untuk mencobanya. Lagi pula, ia baru saja menerima kabar bahwa penjara telah diperluas.
Ia melihat beberapa bengkel baru telah dibangun di dalam tempat penampungan penjara. Dia mencari setengah lingkaran, tetapi tidak menemukan Fang Heng. Dia pikir Fang Heng seharusnya ada di dua kamar yang baru dibangun ini. Lucia mengetuk pintu bengkel di ruang bawah tanah. Fang Heng, kamu di sana. Ini aku, Lucia. Kita siap berangkat. Baiklah, silakan masuk. Lucia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Melihat pemandangan di ruangan itu, Lucia berdiri di pintu dan sesaat tertegun. Dia merasa seolah-olah memasuki pabrik berukuran super. Para zombie berbaris rapi dalam sebuah ruangan seluas lapangan sepak bola, duduk bersila di tanah. Di depan setiap zombie, ada mangkuk kecil, cangkir kayu kecil, dan setumpuk kertas. Anehnya, para zombie itu menggambar sesuatu di kertas lalu menempelkan kertas itu ke cangkir kayu. Apa yang sedang mereka lakukan? Saya akan mengikuti Lucia ke dalam ruangan. Mo Jiawei juga tercengang. Ia tak kuasa menahan diri untuk melontarkan dua kata. Produksi segel massal. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Fang Heng. Apa arti produksi massal? Kamu di sini. Fang Heng baru saja selesai menata 90% jalur produksi. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergegas dari belakang aula. Jalur perakitan sangat meningkatkan efisiensi keterampilan dan bakat penyegelan. Petunjuk permainan di sudut kanan bawah retina Fang Heng masih menyegarkan. Petunjuk, klon zombie Anda gagal disegel. Petunjuk, klon zombie Anda gagal disegel. Petunjuk, klon zombie Anda gagal menyegel. Meskipun tingkat keberhasilannya rendah, poin pengalaman dan poin bakat teknik penyegelan dasar terus meningkat dengan akumulasi puluhan ribu kali lipat. Dengan peningkatan level keahlian dan poin bakat, tingkat keberhasilan penyegelan klon zombie meningkat secara bertahap dari 0,6% menjadi 0,9%. Efisiensinya pun kembali meningkat, membentuk siklus positif. Perasaan berakselerasi dan menjadi lebih kuat sungguh menggembirakan. Kenapa? Ada sesuatu yang mendesak. Lucia mengalihkan pandangannya dari para zombie dan menatap Fang Heng. Ia mengangguk dan berkata, Fang Heng, titik target berikutnya yang ditandai Tang Bai sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja untuk mencari sampel jaringan Hila. Oke, bersiap-siap. Kita berangkat setengah jam lagi. Sebelumnya, mereka telah memperoleh 2 sampel jaringan Hila di distrik 7. Setelah menyelesaikan transformasi 2 wujud tiran fusi baru, Fang Heng segera memerintahkan mereka untuk saling menikam sampai mati dan menunggu kelahiran kembali di distrik 8. Setelah setengah hari, bersama dengan 2 proliferator yang baru lahir, Fang Heng sekarang memiliki 4 bentuk tiran fusi sebagai kekuatan tempurnya di distrik 8. Keempatnya cukup untuk menyelesaikan misi menemukan sampel jaringan Hila. Fang Heng, Mo Jiawei menggelengkan kepalanya, tak lagi memikirkan zombie-zombie ini. Ia lalu berkata kepada Fang Heng, orang-orang dari federasi sudah datang. Mereka membawa semua materi ke sini, katanya mereka ingin bicara langsung denganmu. Orang yang datang itu bukan Chen Yu. Tidak, Fang Heng melirik jam. Ayo kita lihat. Bapak Fang Heng, saya Xin Mengchao. Saya di sini atas nama Federasi Distrik 8 untuk mengantarkan barang-barang ini kepada Anda. Barang-barang pertama kami sudah dikirim ke penjara. Kamu cepat sekali. Di mana Chen Yu? Kami mengalami masalah. Kapten Chen sedang menanganinya dengan segera. Agar tidak membuang waktu, atasan saya telah menugaskan saya untuk melaksanakan langkah serah terima selanjutnya bersama Anda. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Ia punya firasat sesuatu yang buruk telah terjadi. Federasi, mereka telah bergerak. Fang Heng tetap tanpa ekspresi dan terus tertawa. Benarkah? Apakah Chen Yu baik-baik saja? Itu bukan masalah besar. Mungkin dia akan sedikit sibuk selama periode ini. Sampaikan salamku padanya. Bagaimana dengan kotak di koordinat sebelumnya? Sudah ketemu. Kami masih dalam proses pencarian. Kami ingin tahu apakah Anda bisa memberi kami lebih banyak lokasi agar kami bisa mengerahkan lebih awal. Bagaimana menurut Anda? Oh, begitu, kalian harus cepat. Fang Heng mencibir dalam hati. Ia berkata dengan tenang, aku akan memberimu 2 koordinat lagi. Kita akan menyelesaikan tahap misi ini sebelum Night Owl. Baiklah, kita akan melakukannya sesegera mungkin. Xin Mengchao melirik Mo Jiawei yang berada di samping Fang Heng, lalu menyarankan, Fang Heng, bagaimana kalau kita tinggal di sini dulu? Kalau ada kabar dari federasi, kita bisa langsung menghubungi mereka. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali. Itu keinginanku. Aku akan meminta seseorang untuk membawamu ke kamarmu untuk beristirahat.
Terima kasih. Setelah menyaksikan NPC pergi bersama Sin Meng Chao, Fang Heng menoleh untuk melihat Tang Bai. Dia bohong. Jaringan Hila di titik target sudah dipindahkan. Sambil berbicara, Tang Bai menunjuk ke suatu titik di peta. Saat ini berada di tempat ini. Sial, aku tahu para bajingan dari federasi itu tidak bisa dipercaya. Mo Jiawei meledak mendengar itu. Ia membanting meja dengan marah dan mengumpat, Fang Heng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan berselisih dengan mereka? Tidak perlu terburu-buru berselisih dengan mereka. Beri mereka 2 koordinat jarak jauh lagi dan biarkan mereka terus membantu kita menemukan sampelnya. Fang Heng merentangkan tangannya. Orang-orang idiot dari federasi itu masih mengira mereka bisa bersaing dengannya untuk kepemilikan misi alur cerita utama. Awalnya, sebagian besar lokasi 11 jaringan sel Hila yang tersisa berada di daerah terpencil. Bahkan tidak ada susunan teleportasi di dekatnya. Tingkat kesulitan pengumpulannya tidak terlalu tinggi, namun akan memakan waktu yang lama. Fang Heng awalnya berencana untuk menyerahkan mereka kepada orang-orang federasi untuk mencarinya sehingga semua orang bisa bekerja sama. Nah, karena federasi agak serakah dan ingin merebut sampel jaringan Hila, dia akan memuaskan mereka dan membiarkan mereka mengumpulkan lebih banyak lagi. Ketika saatnya tiba, dia akan menangkap mereka semua dan merebutnya dari tangan mereka. Jika bukan karena hadiah khusus untuk menyelesaikan akhir tersembunyi tingkat 3S, Fang Heng akan langsung menyerahkan misi tersebut kepada Federasi Distrik 8 untuk menyelesaikannya. Ah, memberi mereka koordinat. Bagaimana kalau mereka? Mo Jiawei tidak dapat menemukan alasannya bahkan setelah sekian lama. Bagaimana jika apa? Itu benar. Setelah memikirkannya, Mo Jiawei tiba-tiba mengerti. Jadi bagaimana jika federasi memperoleh sebagian sampel jaringan Hila? Bisakah mereka menciptakan 2 bentuk Tyrant fusi? Poin kontribusi Fang Heng sudah jauh di depan pemain lainnya. Setelah federasi memperoleh sampel jaringan Hila, mereka memerlukan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk mengetahui sampel apa itu. Kenyataannya, tindakan licik federasi sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. 494, Segel Makhluk Hidup. Fang Heng sudah punya rencana. Federasi tidak menyangka bahwa dengan adanya Tang Bai, Fang Heng akan memiliki radar penentuan posisi global. Dia tahu koordinat pasti sampel jaringan Hila. Ketika saatnya tiba, ketika federasi hampir mengumpulkan semua sampel jaringan Hila dari daerah-daerah terpencil, mereka akan merampoknya dan mendapatkan semua sampel jaringan Hila. Selain itu, jika tebakannya benar, federasi pasti mengira mereka jago bertarung. Untuk mendapatkan misi utama, kemungkinan besar mereka akan mengumpulkan semua peneliti senior untuk meneliti sampel jaringan Hila. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin dapat memikirkan cara untuk membajak NPC penelitian tingkat tinggi dari federasi. Dia pandai mengetahui rencana mereka. Satu-satunya masalah yang tersisa sekarang adalah segelnya. Fang Heng memikirkannya dan melirik catatan misi. Hampir 1000 klon zombie telah meretas selama lebih dari setengah jam, dan teknik penyegelan dasar telah berhasil ditingkatkan ke level 2. Meretas untuk mendapatkan pengalaman tetaplah hebat. Ia memperkirakan akan butuh waktu untuk meretas hingga tingkat maksimum, jadi ia tidak bisa berdiam diri selama waktu tersebut. Ia harus menemukan cara untuk mempercepat pengumpulan sampel Hila. Fang Heng menatap Mo Jiawei. Pak Mo, pergilah dan bicaralah dengan orang-orang federasi. Pikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari mereka. Akan lebih baik jika mereka adalah peneliti. Itulah yang kita butuhkan saat ini. Tidak masalah. Fang Heng membuka catatan permainan dan mengendalikan keempat wujud tiran fusi untuk berkumpul di aula teleportasi penjara. Kemudian, ia menatap Lucia dan berkata, Lucia, ayo pergi. Ayo kita cari sampel jaringan Hila. Oke. Fang Heng pergi ke distrik 8. Keesokan harinya, Kou Huai menerima berita itu. Insting pertamanya adalah ada sesuatu yang salah dengan masalah ini. Kou Huai segera menghubungi saluran internal Departemen Intelijen. Xiao Changle, apa perkembangan terbaru pasukan pemulung? Gelombang zombie raksasa masih mengamuk. Pasukan pemulung juga sangat terdampak. Mereka masih dalam kondisi defensif dan hampir tidak menunjukkan wajah mereka dalam 2 hari terakhir. Bagaimana dengan mata-mata yang ditempatkan di pasukan pemulung? Umpan balik seperti apa yang mereka berikan? Mereka memang sengaja dikirim jauh-jauh hari. Kami tidak menemukan informasi yang berguna. Kou Huai diam-diam merasa ada sesuatu yang salah. Pasti ada yang salah.
Sangat mungkin Fang Heng sengaja membuat informasi palsu untuk membuat orang percaya bahwa dia pergi ke distrik 8. Dikombinasikan dengan 2 hari kedamaian di pasukan pemulung, Kou Huai merasa bahwa Fang Heng pasti tengah merencanakan sesuatu yang besar dalam kegelapan. Tujuan penyebaran berita bohong itu untuk menurunkan kewaspadaan distrik 7. Kou Huai tidak yakin apa yang sedang direncanakan Fang Heng, tetapi dia masih panik. Sudah kubilang, laporkan padaku segera setelah ada kabar. Kou Huai menutup telepon dan menatap prajurit yang masuk ke kantornya. Wajah lelaki itu berubah dan kembali menjadi wajah yang dikenalnya. Ji Qiubei. Kou Huai menoleh dan menatap pintu di belakang Ji Qiubei. Sudah kubilang kita tidak bertemu kecuali ada keperluan. Ji Qiubei menutup pintu dan tersenyum hangat. Komandan Kou sangat berhati-hati dan bijaksana, sungguh mengagumkan. Kou Huai mendengus. Apa-apaan Fang Heng? Kenapa dia membuat bom asap aneh dan bilang mau ke distrik 8? Hehehe, Ji Qiubei tertawa. Itu bukan bom asap. Fang Heng ada di distrik 8. Mustahil. Berdasarkan pemahamanku tentang Fang Heng, dia tidak punya alasan untuk meninggalkan distrik 7. Kalau begitu, sepertinya pemahamanmu tentang Fang Heng belum cukup. Apa maksudmu? Saya secara pribadi telah mengonfirmasi bahwa Fang Heng ada di distrik 8. Kamu juga di distrik 8. Jangan khawatir, serahkan Fang Heng padaku kali ini. Kendali Night Owl kita atas distrik 8 di luar imajinasimu. Pupil mata Kou Huai mengerut. Ia tampak memikirkan sesuatu dan menatap Ji Qiubei. Maksudmu? Set. Ji Qiubei memberi isyarat agar tetap diam. Karena sudah begini, kusarankan kau jangan terlalu banyak berpikir dan fokuslah bekerja sama dengan kami. Ji Qiubei menjilat bibirnya, kali ini, Fang Heng telah banyak membantuku. Singkatnya, aku ingin distrik 5 dan distrik 8. Distrik 7 milikmu. Kou Huai menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dia bisa sampai ke distrik 8? Saya tidak yakin. Secara teori, kita sudah memotong jalur misi distrik 8 sebelumnya. Distrik 8 tidak dapat membuat jalur teleportasi kelas 3. Distrik 8 saat ini berada di zona perlindungan server baru. Distrik lain juga tidak dapat memasuki distrik 8 secara paksa melalui celah spasial. Ji Qiubei tidak pernah bisa mengetahui hal ini. Kemampuan seperti itu bisa dicapai dengan bakat teleportasi spasial tingkat S yang sangat langka dan peningkatan bakat tingkat S. Namun, saya lebih percaya bahwa ini dimungkinkan berkat beberapa alat berkualitas tinggi. Biasanya, alat-alat ini bisa digunakan beberapa kali. Ji Qiubei tidak mau membuang waktu untuk masalah seperti itu, singkatnya, aku akan menangani masalah Fang Heng. Setelah memastikan Fang Heng tidak ada di distrik 7, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang pasukan pemulung. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Saya mengerti. Kou Huai mengangguk. Ji Qiubei terus bertanya, berapa lama lagi kamu perlu mempersiapkannya? 3-4 hari. Mengaktifkan stabilizer membutuhkan energi yang besar. Distrik 7 tidak memiliki banyak cadangan energi, dan akhir-akhir ini telah menghabiskan banyak energi. Kami sedang dalam proses persiapan. Oke, 4 hari lagi, pasukan pemulung akan dihancurkan. Setelah itu, distrik 7 akan menjadi milikmu. Petunjuk, klon zombie Anda telah menyelesaikan penyegelan. Level teknik penyegelan saat ini telah mencapai level 5. Anda perlu menyegel item dengan level yang lebih tinggi untuk mendapatkan poin pengalaman. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan teknik penyegelan. Melalui ritual okultisme, bakat teknik penyegelan Anda telah meningkat sebesar 0,001. Petunjuk, kekuatan bakat awal teknik penyegelan Anda, 83,1, baik. Anda lebih cocok untuk mengembangkan teknik penyegelan. Setelah teknik penyegelan mencapai level 5, poin pengalaman yang diperoleh telah mandek. Perjalanannya lancar. Fang Heng melewati sebuah lembaga penelitian terbengkalai milik perusahaan meteorit dan mengambil sampel jaringan Hila sebelum bergegas kembali ke penjara. Hal pertama yang dilakukannya adalah menuju bengkel di ruang bawah tanah untuk memeriksa situasi perataan teknik penyegelan. Dalam perjalanan, Fang Heng mencari-cari pengetahuan terkait teknik penyegelan di benaknya. Dalam keadaan normal, setelah level teknik penyegelan dasar mencapai level 5, menyegel objek biasa tidak akan lagi bisa mendapatkan poin pengalaman. Pada saat ini, dia perlu menyegel sesuatu yang lebih sulit untuk mendapatkan poin pengalaman. Misalnya, makhluk hidup dengan bentuk kehidupan. Secara umum, semakin kuat bentuk kehidupan, semakin tinggi tingkat kecerdasannya, dan semakin besar tubuhnya, semakin sulit segelnya.
Fang Heng berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebotol dari ranselnya. Di dalam botol itu ada seekor kepik kecil yang masih merangkak. Kemudian, Fang Heng memanggil lebih dari selusin klon zombie untuk datang membawa bahan penyegel, lalu menuangkan kepik dari botol dan menjatuhkannya ke tanah. Lebih dari 10 zombie datang dan membentuk lingkaran untuk memberikan mantra penyegel pada kepik itu. Kepik itu belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ia meringkuk di tanah dan berpura-pura mati. Sederet petunjuk permainan dengan cepat muncul kembali di retina Fang Heng. Petunjuk, klon zombie Anda gagal disegel. Petunjuk, klon zombie Anda gagal menyegel. 495, kepik. Dibandingkan dengan menyegel cangkir kayu, tingkat keberhasilan menyegel makhluk hidup telah menurun sekali lagi. Fang Heng dengan sabar menunggu selama 10 menit sebelum tanda-tanda penyegelan berhasil muncul dalam penglihatannya. Petunjuk, klon zombie Anda telah menyelesaikan penyegelan biji batu bara. Anda telah menerima 0,001 poin pengalaman untuk keterampilan penyegelan dasar. Melalui ritual okultisme keterampilan, bakat keterampilan penyegelan Anda telah meningkat sebesar 0,001. Itu sudah selesai. Fang Heng segera memegang selembar kertas di tangannya dan mengamatinya. Item, kartu tersegel, Ladybug. Keterangan, ada seekor kepik yang tersegel di dalam potongan kartu ini. Ada garis-garis halus yang tergambar di kertas biasa. Ada gambar kepik di tengahnya. Meskipun tingkat keberhasilan penyegelan hanya sekitar 0,8%, selama skala penyegelan ditingkatkan dan jalur perakitan dibuat. Tunggu sebentar, saat dia tengah bersukacita, Fang Heng tiba-tiba teringat sesuatu. Jantungnya mulai berdetak makin cepat. Sepertinya itu mungkin. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri saat dia mencoba memasukkan kartu yang tersegel dengan gambar kepik ke dalam ransel pemain. Berhasil, benar-benar berhasil. Kartu tersebut dapat dimasukkan ke dalam ransel pemain. Sebelum kegembiraan Fang Heng mereda, petunjuk lain muncul di catatan permainan. Petunjuk, segel di ransel Anda telah rusak. Fang Heng mengerutkan kening dan membuka ranselnya untuk melihat-lihat. Ada seekor kepik mati di dalam tasnya. Melihat kepik mati di dalam tasnya, Fang Heng mengelus dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, segel. Fang Heng bahkan lebih yakin dengan tebakannya sebelumnya. Pertama-tama, pada tahap ini, segel dapat digunakan pada benda hidup. Kedua, setelah sampel langsung disegel ke dalam kartu, kartu tersebut bisa dimasukkan ke dalam ransel. Bahkan bisa ditumpuk. Dengan menggabungkan kedua poin di atas, ia menghasilkan suatu kesimpulan. Itu berarti, Fang Heng menatap klon zombie di sampingnya. Jika dia menyegel sejumlah besar klon zombie dan melemparkannya ke dalam ransel. Dalam kondisi ideal, dia bisa membawa sejumlah besar zombie bersamanya. Dia tidak lagi membutuhkan klon zombie untuk bunuh diri agar dapat berteleportasi dari jarak jauh. Mari kita coba. Fang Heng memanggil seorang liker untuk memasuki bengkel di ruang bawah tanah. 17 atau 18 klon zombie segera mengepung liker dan menempelkan segel padanya. Bentuk kehidupan yang lebih besar dan kuat memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dalam menyegelnya. Tak lama kemudian, liker pun tertutupi kartu-kartu kecil. Sekilas, tampak agak lucu. Setelah hampir 1000 kali percobaan, petunjuk permainan muncul. Petunjuk, zombie Anda telah menyelesaikan penyegelan liker. Anda telah memperoleh. Berhasil. Fang Heng bahkan belum selesai membaca petunjuk permainan. Ia langsung memegang kartu tersegel di tangannya dan mengamatinya. Kartu tersegel milik liker. Sangat indah. Petunjuk, Anda telah memperoleh kartu tersegel, klon zombie liker proliferator. Kartu itu berkedip lemah di tangan Fang Heng, lalu menghilang seketika dan dimasukkan ke dalam ranselnya. Dia benar-benar berhasil. Dia tidak perlu membawa terlalu banyak kartu tersegel. Dia hanya perlu membawa beberapa kartu tersegel fusi bentuk Tyrant untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan dia membawanya kemana-mana, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Fang Heng diam-diam bersemangat. Sederet petunjuk permainan muncul di retinanya lagi. Petunjuk, segelmu rusak. Klon zombie likermu mati proliferator. Bang! Melihat petunjuk itu, Fang Heng mengumpat dalam hatinya lagi. Setelah segelnya rusak, si penjilat di dalam tasnya juga akan mati bersamanya, tanpa meninggalkan mayat. Meski begitu, Fang Heng tidak merasa patah semangat sama sekali. Dia sekarang penuh semangat juang. Fang Heng sangat jelas bahwa dia hanya memiliki teknik penyegelan dasar level 5. Dia hanya perlu meluangkan waktu untuk memperbaiki kekurangannya.
Ketika level keahliannya mencapai level 10 dan teknik penyegelan dasarnya naik ke teknik penyegelan dasar, dia akan dapat mempelajari teknik untuk mengangkat segel dengan cepat dan memperpanjang waktu penyegelan secara signifikan. Setelah itu, seiring teknik penyegelan terus meningkat ke teknik penyegelan menengah, penyegelan permanen pun dapat dilakukan. Ketika saatnya tiba, dengan beberapa ratus bentuk Tyrant fusi, dia bisa pergi kemana saja dan mengalahkan yang lain. Fang Heng ingin berteriak, teknik penyegelan. Tak terkalahkan. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Heng menyesuaikan keadaan pikirannya. Ia masih punya waktu hampir 1,5 hari untuk mengumpulkan semua sampel jaringan Hila. Yang terpenting adalah meningkatkan teknik penyegelan dasar sesegera mungkin ke tingkat teknik penyegelan dasar, dan menguasai metode penyegelan permanen agar ia bisa menyegel sampel jaringan Hila secara permanen. Jika semuanya berjalan lancar, hampir 1.000 klon zombie akan berhasil dalam semalam. Keesokan paginya, mereka akan dapat meningkatkan teknik penyegelan dasar ke level 10. Pada saat itu, dia akan mencari paman ketujuh untuk meningkatkan teknik penyegelan dasar. Rencana ini akan berhasil. Dengan pikiran itu, Fang Heng menyalakan radio darurat dan buru-buru mengirim pesan kepada Mo Jiawei. Pak Mo, bantu saya mendapatkan beberapa serangga kecil seperti kepik, sebaiknya yang jinak dan tidak bisa berkeliaran sembarangan. Saya butuh banyak, dan urusan ini sangat mendesak dan krusial. Setelah buru-buru menyuruh para zombie merapikan ruangan, Fang Heng mulai mengatur dan memodifikasi jalur perakitan untuk tahap berikutnya. Dibandingkan dengan jalur perakitan cangkir kayu tersegel sebelumnya, kali ini jauh lebih merepotkan untuk menyegel sampel langsung. Mengingat jumlah serangga yang perlu disegel pada tahap ini lebih sedikit, efisiensi beberapa zombie yang bekerja sama untuk menyegel satu serangga relatif tinggi. Saya masih harus mempertimbangkan situasi di mana serangga tersebut mati secara tidak sengaja. Fang Heng bergumam sendiri sambil memikirkan tata letak jalur perakitan. Lalu, ia meneguk kopinya lagi. Malam ini, dia akan menyerang lagi. Di tempat penampungan penjara, Mo Jiawei baru saja beradu otak dengan Sin Mengcao dari Federasi untuk menentukan bahan dan sumber daya selanjutnya yang akan dikirim ke tempat penampungan. Ia juga telah meminta 3 peneliti tingkat A dari Federasi. Sebelum ia sempat mengirimkan kabar baik kepada Fang Heng, ia tiba-tiba melihat pesan mendesak dari Fang Heng. Saat melihat isi pesan mendesak itu, Mo Jiawei tertegun sejenak. Hah, kumbang kecil, mengapa Tuhan menginginkan hal semacam itu? Dia sudah memainkan game itu sekian lama, tetapi dia belum pernah melihat ada orang yang membeli Ladybug. Tidak akan ada yang menjual benda ini sekarang. Mo Jiawei menggaruk rambutnya. Karena tidak ada yang siap pakai, ia hanya bisa mencari orang untuk menangkapnya sendiri. Masih banyak serangga kecil di dataran dekat penjara. Memikirkan hal ini, Mo Jiawei segera memanggil para pemain, NPC Survivor, tentara bayaran, dan penjaga Dark Knight di tempat perlindungan untuk segera berkumpul. Ia memberi mereka misi untuk menangkap serangga di luar. Para NPC masih baik-baik saja. Setelah menerima perintah, sebagian besar dari mereka mulai menjalankan misi. Ketika para pemain mendengar tentang misi tersebut, mereka semua tercengang. Tertular serangga, apa yang dilakukan tempat penampungan penjara itu lagi? Meskipun mereka tidak mengerti, penjara itu menawarkan harga yang sangat tinggi. Mereka akan mendapatkan 300 poin bertahan hidup dengan menangkap satu serangga atau mereka bisa tinggal di penjara selama seminggu secara gratis. Para pemain sangat gembira. Satu demi satu, mereka mulai menangkap serangga di luar penjara dengan senter. Berita bahwa tentara penjara cukup kaya untuk membeli kepik dengan cepat menyebar. Selain kelompok pemain tentara bayaran, banyak pemain yang tinggal sementara di penjara juga mengajukan diri untuk bergabung dalam pencarian bak. 496, tingkat jenius. Sin Mengcao tinggal sementara di penjara. Selain berkomunikasi dengan pihak penjara, ia juga ditugaskan dengan misi khusus untuk menyelidiki pergerakan di dalam penjara. Ketika dia menyadari penjara tiba-tiba kacau di tengah malam, Sin Mengcao segera menjadi waspada. Dia keluar dari ruangan dan menarik seorang pemain ke jalan setapak. Kak, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Di luar berisik sekali. Apa yang kalian rencanakan? Tangkap kepik. Hah, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Kau akan tahu nanti kalau mencarinya di internet. Cepat pergi. Jangan halangi aku mendapatkan uang. Pemain itu memelototi Sin Mengcao dan bergegas pergi. Alis Sin Mengcao berkerut. Ia kembali ke kamarnya dan offline. Ia membuka forum pemain di Distrik 8. Silakan baca di newnovel.org.
Saudara, bawa karung-karung itu dan ikuti aku. Penjara industri berat North River sedang membeli kepik. 300 poin bertahan hidup masing-masing. Hanya menerima hingga 100.000. Selama persediaan masih ada. Melihat titik-titik panas merah dan berkilau di forum wilayah timur, Sin Mengcao langsung bingung. Kepik, apa yang dilakukan penjara kali ini? Bukankah seharusnya sudah waktunya untuk memperjuangkan misi cerita utama? Kenapa mereka mulai membeli kepik? Sin Mengcao mendapat firasat buruk. Ia menyipitkan mata dan merenung sejenak. Fang Heng tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti. Belum lagi dia telah menghabiskan sejumlah besar uang. Mungkinkah kepik itu berhubungan dengan tahap selanjutnya dari misi alur cerita utama? Itu pasti benar. Sin Mengcao tidak bisa duduk diam. Kemungkinan besar Fang Heng sedang memainkan permainan yang sangat besar dengan taruhan tinggi. Dia harus segera melaporkan situasi ini kepada atasannya. Bangun dari tempat tidur dengan lesu, Fang Heng menggosok matanya dan mengalihkan pandangannya ke matahari terbenam di luar jendela. Oh tidak, aku kesiangan. Fang Heng langsung terbangun dan berdiri dari tempat tidurnya. Tadi malam, Fang Heng menghabiskan semalaman menyiapkan jalur perakitan untuk sampel hidup tingkat 2. Keesokan paginya, semua kepik yang dibeli dari luar sudah siap, dan jalur perakitan akhirnya memasuki mode otomatis. Awalnya ia berencana untuk offline dan tidur siang, tetapi ia tidak menyangka akan tidur sampai tengah hari. Fang Heng cepat-cepat menyalakan teleponnya dan melihat waktu. Masih ada 20 jam tersisa sebelum pengumuman peringkat kontribusi alur cerita utama Distrik 8. Dia harus bergegas. Fang Heng segera mengenakan pakaiannya, bangun dari tempat tidur dan memasuki kabin permainan. Begitu dia online, sejumlah petunjuk permainan muncul kembali. Petunjuk, selama Anda offline, klon zombie Anda telah menyelesaikan segel Ladybug Asterisk 428,284. Level teknik penyegelan Anda saat ini telah mencapai batas atas level 10. Anda dapat menemukan cara untuk meningkatkan level keterampilan segel Anda dan mencapai level yang lebih tinggi. Petunjuk, melalui ritual okultisme keterampilan, bakat teknik penyegelan Anda meningkat sebesar 0,001. Kekuatan bakat teknik penyegelan Anda saat ini, 545.287 unik. Anda seorang jenius yang mempraktikkan teknik penyegelan. Kesuksesan, dia telah mencapai level 10. Namun, tampaknya ia dapat terus meningkatkan kekuatan bakatnya. Terserah, dia harus memikirkan cara untuk meningkatkan level teknik penyegelannya dulu. Karena jalur perakitan masih berfungsi dengan sempurna, Fang Heng memutuskan untuk membiarkan jalur perakitan terus mengembangkan bakatnya dan berhenti beroperasi saat itu juga. Setelah keluar dari permainan, Fang Heng naik taksi ke pusat kebugaran. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Fang Heng kembali ke pusat kebugaran. Dengan tergesa-gesa, Fang Heng hendak berlari ke lantai 3 untuk mencari Mo Jianghe ketika dia bertemu Cheng Jingguo di ujung jalan setapak. Guru Cheng. Fang Heng menyapanya. Cheng Jingguo mengenal Fang Heng dan memiliki kenangan mendalam tentangnya. Orang kejam yang kemarin meminta 5 ton bahan padanya. Itu semua gara-gara tuan muda keluarga Mo. Pada akhirnya, Cheng Jingguo hanya memberikan resep itu kepada Fang Heng dan membiarkan Fang Heng mengambil bahan-bahannya dan pulang untuk membuatnya sendiri. Cheng Jingguo membetulkan kacamatanya dan tampak sangat tenang. Dia mengangguk dan berkata, Fang Heng, kenapa kamu terburu-buru? Kamu pasti tidak sabar saat berlatih teknik penyegelan. Apakah kamu mengalami masalah saat berlatih teknik penyegelan? Ya, ada masalah kecil. Apakah Guru Mo ada di sini? Saat ini, dia seharusnya pergi ke restoran di jalan sebelah untuk makan. Hah, dia biasa makan di restoran itu. Tunggu sampai dia ada kelas di malam hari. Biasanya dia kembali jam 6. Guru Mo tidak suka diganggu saat makan. Cheng Jingguo melirik jam di ponselnya dan berkata, kamu bisa makan dulu. Kalau kamu ingin dia bertanya tentang teknik penyegelan, aku pasti bisa menjawabnya untukmu. Terima kasih, Guru Cheng. Fang Heng mengangguk dan berterima kasih. Guru Cheng, apakah Anda tahu cara meningkatkan teknik penyegelan dasar ke tahap selanjutnya? Tingkatkan teknik penyegelan dasar. Cheng Jingguo mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak senang. Dia mengamati Fang Heng dari atas ke bawah dan ingin menasihatinya agar tidak membidik terlalu tinggi. Namun dia menelan kata-katanya. Dia masih muda sebelumnya, jadi aneh kalau dia mendengarkan nasihatnya. Cheng Jingguo mengangguk dan berkata, meningkatkan teknik penyegelan lebih sulit daripada mempelajarinya untuk pertama kali.
Pertama, kamu perlu meningkatkan teknik penyegelan dasar hingga level maksimum. Setelah itu, kamu bisa datang ke Tuan Mo atau aku. Saya sudah mencapai level maksimal. Ah, Cheng Jingguo terkejut sesaat. Tiba-tiba dia mengerti. Benar, Fang Heng adalah teman tuan muda keluarga Mo. Mungkin dia telah mempelajari teknik penyegelan dalam permainan dan hanya selangkah lagi untuk naik level. Dalam permainan, meskipun jumlah item yang dapat meningkatkan teknik penyegelan dan poin pengalaman sangat langka dan mahal, item tersebut masih ada. Baiklah, ikut aku. Upgrade dasar akan dikenakan biaya 500 poin Raja Dewa. Ini bukan untuk kami, ini untuk game. Kamu hanya perlu mempersiapkannya terlebih dahulu. Cheng Jingguo menjelaskan kepada Fang Heng, kami akan membantumu memicu tahap selanjutnya dari rangkaian misi dalam game. Setelah menyelesaikan misi, level teknik penyegelanmu akan ditingkatkan ke level dasar. Jangan khawatir, kesulitan misinya tidak tinggi. Tim kami dari North River Heavy Industry juga membantu Anda dalam permainan ini. Baiklah, terima kasih. Fang Heng merasa agak merepotkan. Dia masih harus menyelesaikan misi. Dengan mempertimbangkan hal ini, dia mungkin tidak dapat tiba tepat waktu. Cheng Jingguo mengantar Fang Heng ke kantor dan berkata, ngomong-ngomong, kita perlu mendaftar. Kamu di game mana? Kamu dari distrik mana? Misi dalam rangkaian game di setiap distrik berbeda-beda. Kiamat Zombie, Distrik 8. Zombie. Cheng Jingguo berhenti di tengah kalimat. Dia berdiri di tempatnya, berbalik dan menatap Fang Heng. Fang Heng melihatnya menatapnya dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Cheng. Ada apa? Apakah kamu bercanda? Kiamat Zombie, bukankah itu permainan dasar? Jika Fang Heng bukan teman tuan muda industri berat Sungai Utara, Cheng Jingguo pasti sudah mengusir Fang Heng sekarang juga. Mempraktikkan teknik penyegelan tingkat tinggi dalam permainan dasar akan dihukum berat oleh permainan, dan tingkat keberhasilan teknik penyegelan akan berkurang. Fang Heng telah berlatih teknik penyegelan hingga level 10 di Zombie Apokalipse. Apakah dia seorang jenius tak tertandingi yang mempraktikkan seni penyegelan? Atau apakah dia salah satu orang pemarah yang telah berlatih seni penyegelan selama lebih dari 20 tahun dalam permainan dasar? Ini bukan omong kosong. 497, retakan. Cheng Jingguo terdiam cukup lama. Namun, melihat ekspresi Fang Heng tidak tampak seperti sedang bercanda, Cheng Jingguo tertegun. Dia tidak tahu apakah Fang Heng bercanda atau tidak. Baiklah, Cheng Jingguo menarik napas dalam-dalam, kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di permainan dasar, tidak ada cara untuk memicu tahap misi selanjutnya. Setidaknya, tidak ada metode yang sesuai di basis data kita. Tuan Mo mungkin juga tidak punya metode seperti itu. Kau bisa kembali lagi nanti untuk mengonfirmasi dengan Tuan Mo. Hati Fang Heng tenggelam. Pada setiap momen kritis, selalu saja ada perubahan rencana. Fang Heng tidak ingin menyerah begitu cepat, jadi dia terus bertanya, Guru Cheng, bisakah kita menyegelnya secara permanen hanya setelah tingkat teknik penyegelan mencapai puncak dasar? Karena dalam permainan, sampel jaringan Hila adalah misi alur cerita utama, Fang Heng tidak dapat menjelaskannya secara detail. Ia hanya dapat mengubah sampel Hila menjadi analogi dan mendeskripsikannya secara kasar. Fang Heng memberi isyarat, jika itu adalah sesuatu yang sangat istimewa yang tidak dapat dibunuh atau dihancurkan, dapatkah aku menyegelnya secara permanen? Setelah mendengarkan penjelasan Fang Heng dengan sabar, Cheng Jingguo menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. Fang Heng, kamu perlu memahami sesuatu dulu. Secara teori, segel permanen itu tidak ada. Waktu adalah musuh terbesar anjing laut. Jika itu kekuatan anjing laut level A, setelah 100.000 hingga 200.000 tahun, kekuatannya akan turun ke level B. Setelah beberapa juta tahun, kekuatannya akan turun ke level C. Setelah puluhan juta tahun, kekuatannya mungkin akan otomatis hilang. Jika benda yang disegel sangat kuat, maka waktu untuk melemahkan segelnya akan sangat dipersingkat. Dari deskripsimu tadi, benda yang kau gambarkan itu punya semacam kemampuan abadi. Secara teori, bahkan teknik penyegelan dasar level 20 pun akan sulit menyegelnya secara permanen. Fang Heng merasa semakin gelisah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Guru Cheng, apakah ada cara lain? Ada. Apa? Dimensi alternatif. Cheng Jingguo membuka mulutnya untuk menjelaskan lagi. Kamu bisa membuka lubang ke dimensi alternatif dan melempar kartu tersegel ke dimensi alternatif itu. Mata Fang Heng berbinar, dan dia tiba-tiba mengerti.
Oh benar, masih ada dimensi alternatif. Informasi relevan tentang dimensi alternatif segera muncul di benak Fang Heng. Itu adalah ruang yang istimewa, sangat luar biasa, dan pemahaman manusia terhadapnya juga sangat terbatas. Sejauh pengetahuannya, benda dan makhluk normal akan ditolak oleh ruang tersebut. Namun setelah disegel, kartu tersebut dapat dengan mudah melewati celah spasial dimensi alternatif. Oleh karena itu, selama ratusan juta tahun, dimensi alternatif hampir menjadi tempat sampah bagi para pemburu anjing laut. Apapun yang tidak diinginkan, atau monster apapun yang dapat disegel, dilemparkan ke ruang dimensi alternatif. Secara teoritis, dengan begitu banyaknya benda-benda lain yang terlempar ke dalamnya selama ratusan juta tahun, ruang angkasa itu seharusnya sudah terisi dengan segala macam benda berbahaya. Namun pada kenyataannya, hampir tidak pernah terdengar adanya bahaya di ruang dimensi alternatif. Celah dimensi alternatif itu lebih seperti lorong satu arah. Orang hanya bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Rasanya seperti lubang tanpa dasar. Seseorang hanya perlu melemparkan artefak tersegel itu ke dimensi alternatif dan artefak itu akan hilang sepenuhnya. Satu-satunya masalah adalah benda yang dibuang ke dimensi alternatif tidak akan pernah ditemukan lagi. Tempat yang bagus. Fang Heng sangat gembira. Oleh karena itu, ia tidak memerlukan teknik penyegelan yang ditingkatkan untuk melakukan penyegelan permanen. Ia hanya perlu memikirkan cara untuk membuka celah dimensi alternatif dan memasukkan jaringan hila yang tersegel ke dalamnya. Selesaikan misinya sepenuhnya. Fang Heng berpikir dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih, Guru Cheng. Setelah mendapat jawaban Cheng Jingguo, Fang Heng bergegas ke ruang pengambilan material. Ini dimulai lagi, sangat bersemangat. Cheng Jingguo memperhatikan Fang Heng pergi dan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ke depan ketika dia melihat Mo Jianghe berjalan menaiki tangga di sisi lain jalan setapak. Tuan Mo, kamu tidak pergi makan hari ini. Koki di restoran itu sedang liburan hari ini, jadi aku kembali. Mo Jianghe melirik ke arah Fang Heng tadi. Apakah itu Fang Heng? Apa yang kalian bicarakan tadi? Fang Heng bilang dia ingin mempelajari teknik penyegelan tingkat lanjut. Cheng Jingguo tersenyum getir. Aku bilang padanya dia belum bisa melakukannya di permainan dasar untuk sementara waktu. Kemudian, dia malah bertanya tentang segel permanen, seolah-olah ingin menyegel sesuatu. Benarkah begitu? Saya bilang padanya bahwa teknik penyegelan dasar pun tidak bisa melakukannya secara permanen. Biasanya, ketika kami menghadapi masalah seperti ini, kami akan memilih untuk membuka celah spasial dimensi alternatif dan melemparkan artefak tersegel ke dalam celah tersebut. Ya, memang itu cara yang sangat umum untuk mengatasinya. Tapi, melihat betapa bersemangatnya dia, Mo Jianghe menatap ke arah Fang Heng pergi dan berpikir keras. Jadi, dia mungkin berpikir seseorang bisa membuka celah spasial dimensi alternatif, kan? Cheng Jingguo ragu sejenak, mengingat ekspresi Fang Heng barusan. Sepertinya begitu. Haruskah aku? Anak muda memang energi, puji Mo Jianghe sambil menarik Cheng Jingguo. Ayo pergi, jangan makan malam dulu, ayo minum bersama. Tidak, Tuan Mo, kita masih ada kelas nanti. Apa yang kamu takutkan? Belum terlambat. Fang Heng berjalan menuju ruang klaim material. Sepanjang perjalanan, dia dengan saksama memikirkan kenangan itu dalam benaknya. Dimensi alternatif adalah ruang yang sangat istimewa. Ada banyak cara untuk membuka ruang dimensi alternatif. Untuk pekerja penyegel, mereka perlu membangun sebuah lorong. Selama proses pembangunan, mereka perlu menggunakan sebagian bahan ajaib. Fang Heng mengatur pikirannya sepanjang jalan dan datang ke konter. Halo, Paman Pang. Di balik meja kasir, Pang Feilong sedang mengisi formulir dan mencatat. Ketika ia mendongak dan melihat Fang Heng, jantungnya berdebar kencang dan ia menyeka dahinya karena kebiasaan. Dia teringat orang yang meminta 5 ton material kemarin. Dia adalah orang yang kejam. Dia telah menyiksanya cukup banyak. Fang Heng, kamu datang untuk mengumpulkan materi lagi hari ini. Ya, maaf merepotkanmu, Paman Pang. Pang Feilong agak trauma dengan Fang Heng. Jangan bilang kau mau 5 ton material lagi. Bukan itu. Fang Heng menggaruk kepalanya, mengambil pena dan kertas di atas meja, lalu dengan cepat menuliskan daftar materi di atasnya. Ia berkata, beri aku 3 set materi dulu. Apa ada ruang meditasi yang kosong? Melihat Fang Heng tidak meminta 5 ton seperti terakhir kali, Pang Feilong menghela napas lega. Ya, kamar 1255 sekarang kosong.
Kamu bisa menggunakannya. Soal bahan-bahannya. Pang Feilong mengambil daftar materi yang diserahkan Fang Heng dan membacanya sekilas. Ia tak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Yang diinginkan Fang Heng adalah material yang sangat langka. Bahkan mereka tidak punya banyak stok di sini. Biasanya, materi semacam ini tidak akan diberikan kepada siswa biasa. Namun, kemarin, Fang Heng datang bersama Tuan Muda Industri Berat Sungai Utara, Mo Jiawei. Kami punya semua bahan yang Anda butuhkan. Pergilah ke kamar Anda dulu. Saya akan menyiapkan beberapa. 10 menit lagi, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke kamar Anda. Terima kasih banyak, Paman Pang. 498, Perpecahan. Di ruang meditasi, Fang Heng duduk bersila di tempat dan bermeditasi. Konstruksi retakan dimensi memerlukan kekuatan mental. Oleh karena itu, ia perlu menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbaiknya. Setelah bermeditasi selama 3 jam penuh, Fang Heng membuka matanya lagi. Setelah semua bahan cor disiapkan dan dicampur, hanya ada mangkuk kecil yang diletakkan di depan Fang Heng. Fang Heng mencelupkan jarinya ke dalam ramuan campuran dan menggambar tanda sederhana di lantai. Saat tanda itu selesai, api ungu merah langsung membubung ke udara. Api itu berkobar hebat di udara, memantulkan wajah Fang Heng. Fang Heng menatap api, dahinya dipenuhi keringat. Dia tidak melihat apa yang disebut roda segel di dalam api, tetapi dia samar-samar melihat sebuah pintu besar. Itu adalah pintu yang sangat familiar. Pola pada sisi pintu secara bertahap menyingkapkan makhluk aneh. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang ilusi. Dari pintu ini, Fang Heng merasakan kekacauan dan ketidakteraturan. Pintu terbuka perlahan di depan matanya. Sebuah pesan permainan melintas di sudut pandangannya. Petunjuk, keterampilan pemain ritual gaib, segel jiwa yang mengikat membuka kemampuan khusus. Kemampuan spesial 5, neraka dimensi alternatif. Anda tidak akan terpengaruh oleh distorsi dunia game neraka dimensi alternatif. Di dalam game neraka dimensi alternatif, Anda akan menerima peningkatan tambahan 10% untuk semua atribut. Fang Heng sangat fokus saat ini. Ia bahkan tidak menyadari bahwa pesannya telah diperbarui. Dong, suara ketukan yang keras seakan-akan mengenai jantungnya. Tubuh Fang Heng bergetar. Pada saat yang sama, di ruang belajar di lantai 3, Mo Jianghe, yang minum terlalu banyak dan tertidur, tiba-tiba terbangun. Di dalam ruangan besar itu, semua siswa yang tengah berlatih penyegelan merasakan sesuatu pada saat yang sama. Penyegelan di tangan mereka semua gagal seketika tanpa terkecuali. Semua orang mengangkat kepala dan menatap Mo Jianghe. Klik, pintu ruangan didorong terbuka dari luar. Cheng Jingguo memandang Mo Jianghe di dalam kamar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi keterkejutan dan kebingungan di matanya telah menjelaskan semuanya. Kalian lanjutkan saja, aku akan memeriksanya. Mo Jianghe melambaikan tangannya pada semua orang, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan. Pintu di belakangnya tertutup lagi. Suara Cheng Jingguo sedikit bergetar. Itu adalah celah dimensi, mungkinkah? Dia sama sekali tidak percaya bahwa seorang pemain yang baru menguasai teknik penyegelan dasar dapat membuka celah dimensi di dunia nyata. Belum lagi dia, hanya beberapa pemain veteran yang telah mempelajari teknik penyegelan selama puluhan tahun yang bisa membuka celah dimensi, dan tingkat keberhasilannya pun tidak bisa dijamin. Fang Heng, seorang pemula yang masih bermain di permainan dasar. Dia bisa melakukannya, tetapi, segala sesuatunya terlalu kebetulan. Beberapa jam yang lalu, dia masih bertanya kepadanya tentang teknik penyegelan, dan beberapa jam kemudian. Semuanya cocok. Siapa lagi kalau bukan dia? Cheng Jingguo telah hidup hampir sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah merasa kehilangan ketenangannya seperti ini. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Itu bukan syok, tetapi teror. Secara teori, bahkan teknik penyegelan level 1 dapat membuka celah dimensi. Mo Jianghe tenang, meskipun dia juga sangat bingung. Dia telah memverifikasinya secara pribadi kemarin. Dia sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya Fang Heng bersentuhan dengan teknik penyegelan. Terlebih lagi, bakat teknik penyegelan Fang Heng lemah. Secara teori, hanya item yang sangat langka dan berharga dalam permainan tingkat lanjut yang dapat sedikit meningkatkan bakat seseorang. Tidak ada alasan baginya untuk dapat membuka celah ruang dimensi dalam waktu 1 hari. Sambil berbicara, Mo Jianghe menoleh ke arah Cheng Jingguo. Kau akan tahu setelah melihatnya. Singkatnya, apapun yang kau lihat, jangan ceritakan masalah hari ini kepada siapapun. Ya,
Saya mengerti. Di dalam ruangan, Fang Heng langsung membuka matanya. Sebuah celah muncul di ruang di depan Fang Heng. Retakan berwarna ungu pucat. Itu adalah keretakan yang sangat kecil, seperti retakan pada kaca. Panjangnya sekitar 10 cm dan lebarnya kurang dari 0,3 cm. Cahaya ungu terus-menerus merembes keluar dari celah itu. Kekuatan sobek yang dahsyat keluar dari celah itu. Selain Fang Heng sendiri, hampir semua benda di ruangan itu terkena gaya sobek dan tertarik ke sisi retakan. Meja, kursi, set teh, futon, segala jenis bahan pengecoran. Mereka semua tertarik dan melayang di sekitar retakan. Mereka saling melilit dan tumpang tindih, membentuk distorsi yang aneh. Bukan mereka yang terdistorsi, tetapi ruang angkasa. Fang Heng menatap celah dimensi di depannya. Mempertahankan keretakan yang sangat kecil ini membutuhkan hampir seluruh kekuatan mentalnya. Tidak diketahui kapan itu dimulai, tetapi keringat terus mengalir di wajah Fang Heng. Fang Heng merasa bahwa dia dapat mengendalikan keretakan ini, dan bahkan benda-benda di sekitar keretakan tersebut. Hanya kartu tersegel yang dapat melewati celah spasial dimensi. Fang Heng perlahan mengangkat tangannya ke depan, membidik celah spasial berwarna ungu. Hanya dengan mengangkat tangannya, Fang Heng merasa bahwa dia telah menggunakan hampir seluruh tenaganya. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kekuatan mentalnya hampir habis, dan kepalanya membengkak sehingga Fang Heng hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Akhirnya, Fang Heng mengangkat tangannya dan membidik celah spasial itu, sambil berteriak pelan, mundur. Dalam sekejap, celah dimensi melepaskan kekuatan robek yang sangat dahsyat. Bersamaan dengan kekuatan sobek yang dahsyat, segala sesuatu yang menggantung di sekitar celah dimensi itu pun terhisap ke dalamnya. Suara yang teredam. Keretakan itu langsung menghilang. Meja, kursi, peralatan minum teh. Segala sesuatu yang terhisap ke dalam celah itu juga lenyap. Pada saat berikutnya, pupil mata Fang Heng mengecil. Dia tampaknya sudah menduga apa yang akan terjadi dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Ledakan. Di luar angkasa, titik di mana keretakan spasial menghilang tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, gaya tolak yang kuat memantul keluar dari titik di ruang tersebut. Meja, kursi, bahan cor, dan segala sesuatu yang baru saja terhisap ke dalam celah spasial ditolak oleh celah spasial dan terpental ke segala arah dari ruang yang meledak. Dong. Berbagai benda berterbangan satu demi satu, menghantam dinding ruangan, lalu jatuh ke tanah. Ruangan itu berantakan. Fang Heng menurunkan tangannya dan menghembuskan napas keras. Terlalu lelah. Fang Heng hanya berbaring di tanah sambil bernapas berat. Membangun celah dimensi seperti begadang semalaman untuk memainkan lebih dari 40 permainan yang menghilang. Dalam aliran informasi disebutkan dengan jelas bahwa pengaktifan celah dimensi itu sederhana, tetapi kenyataannya sangat merepotkan. Tidak, aku tidak bisa tidur sekarang. Masih ada lebih dari 10 jam tersisa, aku harus terus berjuang. Fang Heng berjuang untuk membalikkan badannya di tanah. Kabar baiknya adalah verifikasinya berhasil, setidaknya dia yakin bisa membuka celah dimensi. Selain itu, selain 3 bahan khusus yang dibutuhkan untuk membuka celah dimensi, sebagian besar permainan lainnya memilikinya. Secara teori, ia hanya perlu 6 jam untuk memasukkan materi khusus ke dalam permainan dalam 3 sesi. Dengan begitu, ia akan mampu membuka celah dalam permainan dan menyegel sampel jaringan Hila sepenuhnya. 499 segel selesai. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Dengan pikiran ini, Fang Heng berbaring di tanah dan dengan santai meraih material langka di tanah. Ia memasukkannya ke dalam ransel lompat ruang waktunya dan langsung menutup mata. Sebuah susunan sihir muncul di bawah tubuh Fang Heng. Tentakel-tentakel hijau hitam yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari susunan sihir dan menarik Fang Heng dengan kuat ke dalam susunan sihir. Setelah beberapa saat, susunan sihir itu menghilang dan Fang Heng pun menghilang. 1,5 menit kemudian, Mo Jianghe dan Cheng Jingguo masuk ke ruangan bersama. Cheng Jingguo melihat sekeliling ruangan dan ekspresinya sedikit berubah. Jelas saja jejak dan aura yang tertinggal di ruangan itu telah menjelaskan segalanya. Seseorang telah membuka celah dimensi di sini. Tetapi, di mana dia? Cheng Jingguo tak kuasa menahan diri untuk melirik Mo Jianghe dari samping. Tuan Mo, ini. Pang Feilong juga bergegas datang saat ini. Tuan Mo, Guru Cheng, apakah Anda mencari saya?
Cheng Jingguo tidak bisa menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu, Guru Pang, siapa yang memesan kamar ini? Oh, ini Fang Heng. Dia datang sekitar waktu makan malam dan meminta kamar kosong, juga banyak material langka. Meskipun dia telah memastikan jawabannya di dalam hatinya, sekarang setelah dia menerima konfirmasi terakhir dari Pang Feilong, Cheng Jingguo masih merasa tidak nyata. Ini, Cheng Jingguo menoleh ke arah Mo Jianghe. Lalu di mana Fang Heng? Kenapa dia menghilang? Apa dia kehilangan kendali? Tidak, jika dia kehilangan kendali, auranya pasti akan jauh lebih ganas dari sekarang. Mo Jianghe juga merasa sedikit aneh. Dia menggelengkan kepala dan mengangguk ke arah Pang Feilong. Guru Pang, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Saya hanya memastikan, Anda bisa kembali bekerja. Pertama, baiklah, aku pergi dulu. Setelah Pang Feilong pergi, Mo Jianghe masuk ke ruangan dan dengan hati-hati memeriksa situasi di dalam. Cheng Jingguo masih belum mengerti. Tuan Mo, bisakah Fang Heng benar-benar melakukannya? Secara teori, ya, ini membutuhkan bakat teknik penyegelan yang sangat kuat. Selagi Mo Jianghe berbicara, dia mengamati dengan cermat ruangan yang berantakan itu. Dia memperhatikan beberapa jejak khusus. Cheng Jingguo, masalah hari ini harus dirahasiakan dari publik. Cheng Jingguo jarang melihat Mo Jianghe menunjukkan ekspresi seserius itu. Ia mengangguk dan berkata, ya, oke. Hahaha, Mo Jianghe tertawa dan menepuk bahu Cheng Jingguo. Jangan gugup begitu, karena kita sudah keluar, ayo kita lanjutkan minum. Kita tadi kurang bersenang-senang. Petunjuk, pemain telah memperoleh sampel jaringan Hila untuk pertama kalinya *5. Pemain telah memperoleh poin kontribusi alur cerita utama *10.000. Termasuk sampel jaringan awal, 2 sampel yang kami temukan bersama, dan 4 sampel jaringan Hila yang dikumpulkan oleh Dark Knights, kini kami memiliki total 7 sampel jaringan Hila. Hanya tersisa 5. Lucia menyerahkan kotak-kotak khusus yang dikumpulkan oleh para ksatria kegelapan kepada Fang Heng dan bertanya, Fang Heng, koordinat tempat persembunyian jaringan Hila terdekat ada di wilayah selatan. Apakah kita akan pergi ke sana sekarang? Fang Heng membuka peta dan melihatnya. Tempat persembunyian ke-12 kotak itu ditandai dengan tepat oleh Tang Bai. 2 kotak terakhir sangat terpencil. Bahkan dengan bantuan titik teleportasi terdekat milik Dark Knights, ia masih membutuhkan waktu setengah hari hanya untuk pergi ke sana dan kembali. Dia perlu menghabiskan waktu untuk merampungkan segel itu, dan tampaknya dia memerlukan bantuan Federasi untuk menemukan kota-kota itu. Lagi pula, Federasi telah bekerja sangat keras untuk misi alur cerita utama selama periode ini. Dia perlu memberi mereka kesempatan untuk pamer. Jika semuanya berjalan lancar, ia memperkirakan akan dapat mengumpulkan seluruh 12 sampel jaringan Hila besok sore. Kita tidak akan pergi ke sana secara langsung. Aku masih harus memikirkan cara untuk menyegel sampel jaringan Hila sepenuhnya. Fang Heng merenung sejenak sebelum menatap Mo Jiawei. Pak Mo, bagaimana situasi di pihak Federasi? Mereka bilang sudah menemukan 3 sampel, tapi mereka menemui kendala dalam perjalanan pulang. Mungkin butuh waktu. Namun, Tang Bai sudah merasakan 3 sampel jaringan Hila sudah terkumpul setengah jam yang lalu. Federasi mempermainkan kita lagi. Mo Jiawei menunjukkan ekspresi menghina dan berkata, mereka bahkan berpikir bahwa mereka cukup pintar untuk memindahkan sampel jaringan, berpikir bahwa dengan melakukan itu, kita tidak akan dapat menemukan sampelnya. Fang Heng terkekeh, baiklah, kalau begitu kita masih harus berpura-pura bodoh. Beritahu mereka lokasi 2 sampel jaringan Hila terakhir dan minta mereka bahan lainnya. Kamu pergi dan bicaralah dengan mereka. Bersikaplah sewajarnya dan jangan mengacaukannya. Tidak masalah. Serahkan saja padaku. Aku jamin semuanya akan beres. Mo Jiawei memberi isyarat, oke, kepada Fang Heng sambil memikirkan hal lain. Oh ya, Tuhan, Federasi juga sudah mulai membeli kepik. Saat ini, banyak orang memilih untuk menjual kepik tangkapan mereka ke Federasi. Haruskah kita naikkan harganya? Federasi, kepik. Mendengar ini, Fang Heng langsung merasa sedikit bingung. Dia mengumpulkan kepik untuk memperoleh level teknik penyegelan, dan Federasi juga membeli kepik. Mungkinkah Federasi juga bertani? Kemungkinan besar tidak. Fang Heng merenung sejenak dan bertanya dengan ragu, mengapa kita tidak menjual kepik secara diam-diam ke Federasi nanti? Oke, Mo Jiawei menganggukkan kepalanya tanpa suara. Ketika dia mendengar Federasi membeli kepik, dia merasa ada sesuatu yang salah. Sekarang,
dia mendengar bahwa Fang Heng akan menjualnya. Mo Jiawei memutuskan untuk menyerah dalam hal ini. Dia merasa permainan antara Tuhan dan Federasi terlalu menantang, jadi wajar saja jika dia tidak mengerti. Setelah berdiskusi dengan Mo Jiawei, Fang Heng membawa Lucia dan Mo Jiawei kembali ke ruang bawah tanah penjara. Melihat lebih dari separuh sampel jaringan yang dimilikinya, Fang Heng bersiap untuk menyegel beberapa di antaranya terlebih dahulu. Rasanya akan sangat aneh jika semua sampel jaringan Hila dikumpulkan dan memicu rencana khusus yang akan langsung menghidupkan kembali Hila. Sebanyak 7 sampel jaringan Hila. Lucia berdiri di samping Fang Heng dan dengan hati-hati melindunginya. Oke, Fang Heng mengangguk dan mengosongkan ruang kosong di tengah studio. Ia memberi isyarat kepada beberapa zombie untuk mengambil bahan penyegel dan mengepung sampel jaringan Hila. Klon zombie mulai menyegel sampel jaringan Hila. Kabar baiknya adalah meskipun sampel jaringan Hila memiliki vitalitas yang kuat, mereka tidak memiliki kesadaran yang independen. Potongan daging yang menggeliat ini tidak bergerak atau melawan. Petunjuk, klon zombie Anda gagal disegel. Petunjuk, klon zombie Anda gagal disegel. Petunjuk, klon zombie Anda gagal menyegel. Serangkaian pesan tentang kegagalan segel keluar. Kekuatan jaringan Hila jauh lebih kuat dari yang diharapkan Fang Heng. 2 menit kemudian, setelah 2 halaman catatan permainan, daging di tanah akhirnya menyala dengan cahaya redup. Sederet kata-kata kecil muncul di depan mata Fang Heng. Petunjuk, klon zombie Anda telah menyelesaikan segel. Melalui ritual okultisme, bakat penyegelan Anda plus 0,008. Tingkat keberhasilannya sangat rendah, hanya sekitar 1%. Fang Heng mengulurkan tangannya dan mengambil kartu itu setelah penyegelan selesai. Item, sampel jaringan Hila yang disegel. Deskripsi, suatu bentuk kehidupan tak dikenal berkekuatan tinggi disegel pada potongan kartu ini. Deskripsi, makhluk hidup yang tersegel ini memiliki kekuatan tinggi. Kartu ini merupakan item spesial. Kartu ini tidak dapat dimasukkan ke dalam ransel atau melewati celah spasial. 500 pengusiran. Fang Heng melirik sekilas deskripsi kartu itu. Untungnya, tidak ada yang namanya, tidak dapat dilempar ke celah dimensi. Selanjutnya, dia akan membuka celah spasial dimensi, melemparkannya ke dalam celah, dan menyelesaikan misinya. Fang Heng menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan pikirannya sepenuhnya. Namun sebelum dia sempat mengeluarkan bahan-bahan pengecoran yang telah disiapkan sebelumnya, dia mendengar suara ledakan. Kartu itu meledak. Petunjuk, segel Anda telah gagal. Sampel jaringan Hila juga jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Fang Heng tertegun sejenak. Sialan, Fang Heng mengumpat pelan. Dia menyadari bahwa dia telah menghadapi masalah besar. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, makhluk hidup hanya dapat mempertahankan keadaan tersegelnya paling lama 3 menit setelah penyegelan selesai. Hanya 3 menit. Ini tidak cukup baginya untuk menyelesaikan pembukaan celah spasial dimensi alternatif. Dia harus benar-benar fokus saat membangun celah spasial. Dia tidak bisa mengendalikan klon zombie untuk menyegel dan sekaligus membuka celah spasial tersebut. Fang Heng menggaruk kepalanya. Lucia berdiri di sampingnya. Ia melihat wajah Fang Heng yang tertekan dan melangkah maju untuk menawarkan bantuan. Fang Heng, apa kamu dalam kesulitan? Ada yang bisa kubantu? Coba aku pikirkan. Fang Heng berpikir sejenak. Lucia memang bisa mengendalikan klon zombie. Namun, memintanya untuk membantu terlalu berbahaya. Bahkan dia berhati-hati saat mengendalikan celah dimensional. Jika dia tidak berhati-hati, Lucia mungkin akan terseret ke dalam celah dimensional juga. Tidak seperti makhluk tak hidup, begitu suatu bentuk kehidupan terseret ke celah dimensi, kemungkinan besar ia akan mati. Fang Heng tidak ingin mengambil risiko ini kecuali benar-benar diperlukan. Lucia, aku mengalami masalah. Fang Heng mencoba menjelaskan masalahnya, durasi segel terlalu pendek, dan celah spasial membutuhkan waktu untuk terbuka. Aku tidak bisa membagi perhatianku untuk membuat segel dan membuka celah spasial secara bersamaan. Kemudian, Lucia juga tidak begitu mengerti. Dia menyarankan, tidak bisakah kita membiarkan orang lain melakukannya? Segel, Fang Heng berpikir dalam hati, mustahil untuk meminta bantuan sekarang. Meskipun keberuntungan Mo Jiawei luar biasa, ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan mencapai level 10. Mustahil juga menemukan orang luar yang mau datang ke Distrik 8. Saat ini, Distrik 8 masih dalam perlindungan pemain baru. Pemain dari dunia game tingkat tinggi tidak bisa masuk, dan hanya pemain yang telah pindah server yang bisa masuk. Akan tetapi, setelah mereka menyelesaikan dunia permainan,
tingkat keterampilan pemain akan kembali ke nol. Saat itu, semuanya akan menjadi seperti kertas kosong. Kalaupun mereka datang, mereka tidak akan bisa membantu. Lalu, bisakah kita memperpanjang waktu penyegelannya? Misalnya, coba menyegelnya beberapa kali. Itu juga tidak akan berhasil. Level keahliannya sudah mencapai batas atas. Waktu penyegelan terlama diperkirakan 3 menit. Tidak ada cara untuk memperpanjangnya. Saat Fang Heng berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya berbinar. Benar, ada gerakan seperti itu. Dalam kegembiraannya, Fang Heng memeluk Lucia. Lucia, kamu sangat membantu. Kamu benar-benar jenius. Ini pertama kalinya Fang Heng berinisiatif memeluk Lucia. Lucia merasakan tubuhnya melunak, dan ia mengerang pelan. Fang Heng, aku, boneka bersarang Rusia. 3 kata ini muncul dalam pikiran Fang Heng. Secara teori, pemain biasa tidak dapat memperluas segel beberapa kali. Tapi dia berbeda. Dia punya tim zombie yang besar, dan itu sudah cukup untuk menyelesaikan gerakan ini. Fang Heng melepaskan Lucia, berbalik, dan menatap tim zombie dengan tatapan membara. Jika 1 level tidak berhasil, maka 2 level lagi. Jika 2 level tidak berhasil, maka 3 level. Fang Heng segera memberi perintah kepada tim zombie. Lebih dari 20 klon zombie berkumpul dan menempelkan rune yang sudah lengkap ke sampel jaringan Hila. Petunjuk, klon zombie Anda gagal disegel. Petunjuk, klon zombie Anda gagal disegel. Kurung siku buka koma kurung siku tutup. Petunjuk, klon zombie Anda telah menyelesaikan penyegelan sampel jaringan yang tidak diketahui. Melalui ritual okultisme, bakat penyegelan Anda plus 0,008. Ini dia, jantung Fang Heng berdebar kencang. Berbeda dari sebelumnya, gerombolan zombie kedua tidak berhenti. Mereka berjalan menuju potongan kartu yang tertinggal setelah penyegelan selesai dan menyegelnya kembali. Petunjuk, klon zombie Anda gagal menyegel. Petunjuk, klon zombie Anda telah menyelesaikan penyegelan sampel jaringan yang tidak diketahui. Melalui ritual okultisme, bakat penyegelan Anda plus 0,006. Berhasil. Metode ini berhasil. Fang Heng sangat gembira. Ia meminta para zombie untuk melanjutkan penyegelan sampel jaringan setelah mereka menyelesaikan 2 putaran. Seiring berjalannya waktu, segel sampel jaringan Hila rusak dan diperkuat lagi dan lagi. Petunjuk permainan dalam penglihatan Fang Heng diperbarui dengan cepat. 1 jam kemudian, Fang Heng mengambil kartu itu dan melihatnya. Petunjuk, Anda telah memperoleh makhluk tak dikenal yang tersegel. Hahaha, kesuksesan. Setiap kali ia menggunakan metode boneka bersarang, aktivitas sampel jaringan Hila tampak melemah 1 lapisan. Setelah hampir 100 putaran penyegelan, tingkat keberhasilan penyegelan meningkat secara langsung menjadi 5%. Fang Heng mengambil kartu itu. Diperkirakan anjing laut ini dapat bertahan sedikitnya selama 10 menit. Itu sudah cukup baginya untuk menyelesaikan pembukaan celah spasial. Tatapan Fang Heng beralih ke Lucia di belakangnya. Lucia, aku akan membuka celah spasial selanjutnya. Jauhi aku, hati-hati. Oke, ekspresi Lucia serius. Ia mengangguk, memegang belati, dan dengan hati-hati melindungi Fang Heng di belakangnya. Fang Heng menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Sebuah pintu dimensi muncul di lautan kesadaran. Suara lembut, api ungu merah muncul di depan Fang Heng. Fang Heng tiba-tiba membuka matanya. Api pun padam. Sebuah retakan ungu yang familiar muncul di hadapannya. Lucia mundur setengah langkah dan menatap celah di depan Fang Heng dengan waspada. Dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari celah kecil itu. Cici, kekuatan sobek yang dahsyat dilepaskan dari retakan itu. Ruang itu terdistorsi secara aneh. Segala sesuatu di dekatnya hancur berantakan akibat retakan itu. Bahan, alat peraga, klon zombie, termasuk sampel jaringan Hila yang disegel. Lucia berdiri di belakang Fang Heng, menggenggam belati erat-erat. Ekspresinya yang tegas membuat dahinya berkeringat dingin. Fang Heng menatap celah itu dan berteriak pelan. Menarik. Suas. Dalam sekejap, celah dimensi itu lenyap bersama semua yang ada di sekitarnya. Fang Heng menenangkan jiwanya dan segera mengangkat tangannya untuk menghalangi di depannya. Dor, sebuah titik di luar angkasa tiba-tiba meledak. Bahan-bahan percobaan yang baru saja dihisap ke dalamnya meledak satu demi satu dan berterbangan ke segala arah. Sederet petunjuk permainan muncul dalam penglihatan Fang Heng. Petunjuk, klon zombie Anda telah mati. Petunjuk, klon zombie Anda telah mati. Petunjuk,
Petunjuk, menentukan. Petunjuk, menentukan keberhasilan. Anda telah berhasil mengeluarkan sampel jaringan Hila dari zombie apokalipse, distrik 8. Petunjuk, Anda telah mengeluarkan sampel jaringan Hila *1. Anda telah memilih akhir alur cerita utama, pemurnian akhir. Anda telah memperoleh 20.000 poin kontribusi alur cerita utama. Tingkat penyelesaian saat ini, 1/12. Petunjuk, jika ada beberapa pemain yang memilih akhir pemurnian akhir, semua pemain akan berbagi misi dan hanya satu pemain yang akan menyelesaikan misi alur cerita utama akhir. Pemain yang telah menyelesaikan pemusnahan jaringan Hila penyegelan atau pengusiran, terbanyak akan menerima hadiah misi alur cerita utama. Selanjutnya bab 501, 5 salinan terakhir.